Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Jumat tanggal 1 November 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Selepas melawat makam Rianti, Bara melangkah perlahan menuju parkiran. Ia merasa hampa dan ketika tiba di parkiran, sosok Saras terlihat menunggu dengan sabar. Pandangan mata Saras penuh tanya, melihat Bara yang mengusap air mata yang tak bisa ditahan. Ada sesuatu yang mendalam yang telah terjadi, dan ia merasa tak berdaya untuk menebak apa yang mengganggu Bara. Saras yang selalu menjadi penyangga emosi Bara merasakan ketegangan di antara mereka. Ia menanti dengan sabar, berusaha memberi ruang bagi Bara untuk bercerita. Melihat Bara yang terlihat pucat dan bingung, hatinya merasakan kekhawatiran yang mendalam. Akhirnya Bara menceritakan pertemuannya dengan Nadia, yang tiba-tiba mengaku sebagai anak kandung Rianti. Kata-katanya terdengar penuh keputusasaan. Namun ada keraguan yang menyelubungi hatinya. Nadia dengan semua keberaniannya berjanji akan memberikan bukti untuk mendukung pengakuan tersebut. Dalam hati Bara, keraguan dan harapan berbaur menjadi satu, menciptakan sebuah pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Di sisi lain, Intan akhirnya terbangun dari kebutuhannya sendiri. Kesadarannya mengenai semua perbuatannya terhadap Saleha menggerogoti hatinya. Rasa cemburu yang tak terkontrol yang telah mendorongnya melakukan tindakan kejam kini terasa seperti beban yang sangat berat. Intan mulai merenungkan akibat dari tindakan tersebut. Menyadari bahwa tindakan itu tidak hanya menyakiti Saleha, tetapi juga merusak hubungan yang telah dibangun dengan Nando. Dengan hati yang penuh penyesalan, Intan akhirnya meminta maaf kepada Nando dan juga Saleha. Dia tahu bahwa kata-kata saja tidak akan cukup untuk menghapus semua luka yang telah ia timbulkan. Dalam perjalanan untuk menghadapi mereka, Intan merasakan kegelisahan, namun sekaligus ada harapan untuk memulai kembali. Dia mengakui kesalahannya, berharap agar pengakuan itu dapat membawa kedamaian kembali di antara mereka bertiga. Nando yang awalnya terprovokasi oleh tindakan Intan, kini mulai melihat dengan jernih. Dia menyadari bahwa kemarahan dan sakit hati yang dirasakannya sebagian besar dipicu oleh provokasi Nadia, yang terus-menerus menciptakan ketegangan di antara mereka. Akhirnya setelah melalui proses panjang, Saleha, Nando, dan Intan saling berbaikan dan memaafkan. Konflik di antara mereka tampaknya telah berakhir. Tetapi Saleha memiliki rencana lain. Dia meminta Intan untuk tetap berpura-pura cemburu dan berencana melakukan kejahatan kepada Saleha. Karena dengan cara ini, mereka bertiga akan tetap waspada dan bisa memantau langkah Nadia selanjutnya, berharap dapat mengungkap rencana jahatnya. Di sisi lain, Nando berdiri merenung di taman teras rumahnya, mengingat semua informasi yang telah dia kumpulkan. Keraguannya tentang Dita semakin menguat saat dia mengingat momen di mana Dita merekam kejahatan Intan terhadap Saleha. Ketika itu, Dita tampak tidak terlibat dalam penculikan Reza. Sebuah pertanyaan muncul dalam benaknya. Jika Dita tidak bersalah, lalu siapa yang sebenarnya menculik anak itu? Dengan keyakinan baru, Nando bertekad untuk membebaskan Dita dari tuduhan yang tidak mendasar. Saleha di sisi lain merasa gelisah dan bingung. Ia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang terpancar dari Reza saat bertemu Dita. Pikiran akan kemungkinan Dita sebagai penculik membuatnya marah dan bingung. Kenapa Dita tampak terlibat jika tak ada bukti yang kuat? Ketidakpastian ini mengguncang hati Saleha, tetapi Nando mencoba menenangkannya. Dia menjelaskan bahwa setiap peristiwa pasti memiliki benang merah, dan dia yakin keterlibatan Nadia sangat mungkin terjadi dalam kasus ini. Hari itu, Dita kembali ke rumah Pak Rahmat.
tempat yang sudah lama ditinggalkannya. Namun sambutannya tidaklah hangat. Reza yang melihatnya berlari menuju Saleha. Ketakutan jelas terlihat di wajahnya. Dita berusaha menjelaskan kalau ia ingin memberitahukan bahwa bukanlah dia pelakunya. Namun situasi itu tidak memberinya kesempatan. Rasa khawatir Saleha semakin menguat, dan ia segera melindungi anaknya dengan memegang sebuah rolling pin dan siap menghadapi Dita. Ketegangan di ruangan itu semakin meningkat. Saleha memperingatkan Dita agar tidak mendekat. Sementara Reza bersembunyi di balik ibunya yang ketakutan. Dita berdiri terpaku menghadapi situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Di sebuah rumah yang tenang, Nando dan Saleha tiba dengan tujuan yang jelas, membahas rasa curiga mereka terhadap gerak-gerik Nadia. Keduanya masuk ke ruang tamu Darmawan. Suasana di dalam rumah tersebut terasa serius dan penuh ketegangan. Mereka bertiga duduk berhadapan, membahas setiap kemungkinan yang berkaitan dengan tindakan Nadia. Meneliti setiap petunjuk yang bisa mengarah pada motif di balik perilakunya yang mencurigakan. Namun saat pembicaraan semakin mendalam, tiba-tiba lampu di rumah padam, menciptakan kegelapan yang menyelimuti ruangan. Seolah ada tangan tak terlihat yang mematikan aliran listrik. Suasana pun berubah menjadi mencekam. Nando yang merasakan ketegangan ini segera beranjak ke depan rumah, berusaha menghidupkan kembali meteran listrik. Sementara Darmawan dan Saleha tetap duduk di ruang keluarga, tidak menyadari ancaman yang akan datang. Dalam kegelapan, Nadia muncul dengan diam-diam, membawa jerigen berisi cairan yang mudah terbakar. Dalam hatinya, dia merencanakan sesuatu yang jahat. Berpikir bahwa dengan menyingkirkan Darmawan dan Saleha, dia bisa merebut kembali perhatian Bara, adiknya yang terjebak dalam hubungan yang tidak diinginkannya. Dengan rencana yang sudah gagal sebelumnya, semua cara harus ditempuh agar dia bisa mengendalikan situasi dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketika Darmawan dan Saleha lengah, Nadia melihat kesempatan itu. Dengan cepat dan tanpa suara, dia mendekati mereka, berniat untuk menyiramkan cairan berbahaya tersebut. Hatinya berdegup kencang berpikir tentang konsekuensi dari tindakan ini. Tetapi dorongan untuk mencapai tujuannya jauh lebih kuat. Dalam detik-detik kritis itu, ketegangan semakin memuncak, seolah waktu berhenti menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya di dalam rumah tersebut. Semoga saja Nando bisa segera kembali menghidupkan lampunya, sehingga ia bisa mencegah kejahatan yang akan dilakukan oleh Nadia terhadap Darmawan dan istrinya.